satu orang. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari alam dan sehingga kami dapat berkumpul di sekolah ini dengan gembira. Sekarang kami ingin belajar Tuhan, lindungilah dan sertai kami sepanjang pelajaran ini agar kami bisa memahami bahan pelajaran hari ini. Dengan doa kami Tuhan, melalui nama Yesus Kristus, Putra dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Apakah ada temannya yang tidak datang hari ini? Ada. Siapa? Itu sakit atau apa? Sakit. Ada lagi? Oke, kalau ada teman yang tidak datang? Ada semua? Ya, oke. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Oke, mungkin semua bisa berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 4 yaitu menirukan dan melakukan. Nah, di menirukan dan melakukan ini melalui bimbingan guru, peserta didik dapat melafalkan sila Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menuliskan simbol-simbol Pancasila. Itu untuk kelas 4. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu membaca. Nah, membaca ini melalui membaca bersama teman, peserta didik dapat menyebutkan fungsi tanda seru. Kemudian yang kedua yaitu menulis. Melalui membaca bersama teman, peserta didik dapat menemukan dan mengidentifikasi informasi pada sebuah kalimat. Selanjutnya, melalui menulis, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang menyeberangi jalan dengan teknik 4T. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya untuk kelas 4. Ibu mau bertanya dulu untuk kelas 4. Mana kelas 4? Oke, kelas 4. Kalian sudah tahu tidak tentang sila-sila Pancasila? Sudah? Apa itu? Sudah? Ya. Terus kalau lambang-lambangnya, lambang-lambang. Oke. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Apa lambang negara Indonesia? Hah? Apa tadi? Ya, betul ya. Nah, kalau untuk kelas 5, mana kelas 5? Ya, untuk kelas 5, siapa di sini pernah melihat tempat penyeberangan? Penyeberangan jalan. Sudah pernah lihat semua? Sudah? Warnanya warna apa? Warna apa? Itu yang zebra anu? Ya, warna apa? Putih? Oke. Jadi kalian di sini semua sudah pernah menyeberang jalan toh? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga PKN. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Indah. Nah, semuanya coba lihat ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Garuda Pancasila. Nah, di sini tuh lambangnya adalah Garuda Pancasila, di mana di
di Garuda Pancasila ini ada lima sila. Nah, dalam Pur Garuda Pancasila ini melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terletak pada 1710. Nah, 45 helai peluru di leher, 17 helai peluru pada masing-masing sayap, 19 peluru di bawah perisai atau papan ekor, kemudian di 8 helai peluru pada ekor. Nah, dalam Pancasila ini ada 5 lambang. Yang pertama itu bintang atau presiden yang pertama yaitu ketuhanan yang maha. Yang kedua dengan lambang. Yang ketiga Indonesia. Yang keempat nah, dalam sila keempat itu lambangnya apa? Dan terakhir lambang apa? Kapas. Silanya? Rakyat Indonesia. Nah, di sini ketika kita belajar tentang Pancasila, banyak sekali perilaku sehari-hari yang bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam konteks yang positif. Nah, sekarang Ibu mau membagikan sebuah kertas. Nah, semua kan sudah tahu ada mulai dari sila pertama sampai yang ke sila kelima. Nah, Ibu mau semua anak-anak itu menuliskan satu sikap yang mencerminkan di antara kelima sila dalam Pancasila. Semuanya mengerti? Ya, jadi silakan tulis saja satu contoh sikap yang mencerminkan antara sila pertama sampai yang sila kelima. Nah, nanti setelah ditulis akan ditempelkan di papan tulis. Ibu berikan waktu karena hanya satu contoh, jadi Ibu mau 1 menit saja tulis. Oke? Tuliskan di atas dulu, misalnya sila pertama, baru kalian tulis contoh sikap apa yang mencerminkan sila pertama. Sudah? Oke, mulai dari barisan sebelah sini untuk maju ke depan, tempel di papan tulis. Ya, sudah ada di sebelah kiri. Nah, sudah saja, siapa? Sudah, ayo tempelkan. Oke, nah kita mulai dari kelas 5. Jadi sila pertama, contohnya itu beribadah di rumah sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Nah, dalam sila pertama itu bermakna pengakuan bahwa setiap warga negara itu memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menghormati setiap agama dan juga keyakinan yang dianut oleh orang lain. Nah, berarti ini tadi jawabannya sampai ini tulis. Percaya. Selanjutnya sila kedua. Sikap saling tolong menolong tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Apa punya sila kedua? Nah, dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai makna penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan itu seperti bersikap adil kepada sesama dan juga menjaga keharmonisan antar norma agama. Nah, yang ketiga, sila ketiga itu membantu teman yang sedang kesusahan walaupun berbeda suku. Nah, di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia bermakna sebagai upaya menjaga keutuhan
bangsa dan menjunjung tinggi rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Nah, apa contoh selain yang tadi di atas yang ini? Membantu teman sedang kesulitan walaupun berbeda suku dan agama. Ada bisa kalian berikan contoh yang lain? Contohnya itu menjaga keutuhan bangsa dan menjunjung tinggi rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Ayo, siapa di sini yang pernah berkelahi? Wah, semuanya pernah berkelahi sama temannya atau terkadang sama saudaranya. Nah, kalau misalnya kita sedang berkelahi itu menciptakan kedamaian atau kerusuhan. Kerusuhan itu menjadikan sila ketiga tidak? Tidak. Nah, selanjutnya sila keempat. Sila keempat apa bunyinya? Oke, sila keempat. Sini contohnya bermusyawarah jika ingin mengambil keputusan. Nah, dalam sila keempat ini bermakna setiap pengambilan keputusan mengedepankan musyawarah. Nah, di mana setiap individu itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sama seperti di kelas ini, pasti sebelum menentukan siapa ketua kelasnya, siapa wakilnya dan siapa bendaharanya, pasti melakukan musyawarah. Nah, yang terakhir yaitu sila kelima, apa bunyinya? Kedaulatan sosial rakyat Indonesia. Nah, kita cari dulu contoh yang sudah diberikan. Sila kelima. Selanjutnya, kalau di sebelah sini, adakah yang mengambil contoh sikap sila kelima? Rata-rata sila ke 1 sampai 4. Nah, contoh penerapan sila kelima itu bisa dengan yang pertama itu tidak memandang seseorang hanya berdasarkan dengan status sosialnya. Nah, siapa di sini biasa mana-mana temannya kau karena ada yang siapa berteman sama ini, saya tidak berteman sama ini. Nah, itu salah satu tindakan yang tidak mencerminkan sila kelima. Nah, dalam sila kelima itu, contoh yang lain itu kita membantu teman atau tetangga yang membutuhkan, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi. Kelas 4 kita disuruh kita belajar tentang Pancasila dan kawan Pancasila. Nah, sekarang untuk kelas 4 tuliskan tadi ada sila pertama sampai sila ke-5. Nah, tadi kan disuruh kita satu orang satu contoh. Nah, kelas 4 silakan tulis di bukunya tentang berikan 3 contoh dalam setiap satu situasi. Misalnya sila pertama ada yang mana? Nah, contoh yang pertama, kedua, ketiga, terus kalau sudah ketiga, menangkap ke sila yang ke-2. Sudah mengerti semuanya? Silakan tulis. Nah, baik, yang tadi yang kelas 5 tadi ada dibahas tentang pantai dalam menyeberang jalan. Ada juga membahas tentang apa namanya tempat penyeberangan? Apa? Zebra cross. Bukan yang hewannya. Nah, tapi zebra cross itu ya tempat penyeberangan jalan. Nah, itu berkaitan dengan lampu merah. Nah, di sini perhatikan layar di atas, berhati-hati. Nah, berhati-hati di mana saja. Pentingnya menjaga keselamatan di berbagai tempat, baik di rumah, di sekolah maupun di luar. Nah, sekarang, di sini Ibu akan berikan cerita kepada kelas 5 untuk membaca teks ini
Jika ada yang perlu ditanyakan atau yang susah dalam membaca, boleh angkat tangan, nanti Ibu tuntun. Oke? Ya, jadi silakan dibaca dulu teksnya. Ya, yang kelas 5 sudah dibaca teksnya? Ada yang tahu apa yang cerita di teks di atas? Ada tentang apa? Tentang? Ya, apa lagi? Dari cerita di atas, apa lagi yang anak-anak ketahui? Menyeberang dengan 4. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu 4C? 4C, ada yang tahu? Tidak ada? Ya, oke, Ibu akan jelaskan apa itu menyeberang. Nah, menyeberang ke 4T itu perlu diperhatikan. Yang pertama, T itu 4T yang pertama itu tunggu. Oke? Ada yang tahu mengapa tunggu masuk ke dalam 4T saat menyeberang jalan? Kenapa? Ya, kita sebelum menyeberang kita harus memperhatikan dulu kendaraan di sekitar kita. Kita harus tunggu dulu jika ada mobil yang mau lewat. Kemudian 4T yang kedua yaitu tengok. Ada yang tahu kenapa tengok masuk dalam 4T? Ya, betul, kita harus menengok kiri, menengok ke kanan, ke depan dan ke belakang. Siapa namanya ini? Erlan. Ya, jangan sampai Erlan jalan-jalan saja begini tidak tengok kiri kanan, lalu datang mobil truk tabrak. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian 4T yang ketiga yaitu taksir. Ada yang tahu kenapa taksir masuk ke dalam 4T? Ada? Taksir itu bagaimana? Ya, taksir itu seperti kita menaksir jarak. Misalnya Erlan di sini, tahu-tahu mobil sudah dekat di situ tapi dia tetap menyeberang. Pasti Erlan sudah tahu bilang kalau saya menyeberang pasti saya akan ditabrak. Tapi Erlan tetap menyeberang. Dia tidak memperhatikan 4T yang ketiga yaitu taksir. Nah, 4T yang keempat yaitu tuntun. Ada yang tahu mengapa tuntun masuk? Apa kira-kira itu tuntun? Ya, betul. Tuntun misalnya siapa namanya? Selin. Ya, misalnya Selin membawa adiknya. Adiknya masih kecil. Tidak mungkin adiknya Selin menyeberang sendiri-sendiri. Pasti Selin akan tuntun. Nah, sekarang di zebra cross itu di sana-sananya pasti ada lampu merah. Nah, ada yang tahu 3 warna dalam lampu merah? Apa? Ya, Ibu mau tanya dulu yang ini. Apa artinya kalau lampu merah? Ya, kalau yang di belakang. Kalau lampu hijau? Jalan. Kalau yang sebelum jalan warna apa? Ya, betul. Oke, jadi di sini zebra cross itu untuk menyeberang dalam lampu merah untuk memberi kita aba bagi pengendara. Jadi di sini kita mempelajari tentang zebra cross. Nanti anak-anak bilang kenapa kita belajar tentang ini? Karena itu berkaitan semuanya. Jadi kita harus memperhatikan bahwa pentingnya menjaga keselamatan diri dimanapun kita berada. Oke, tadi kalian sudah diajar sama ibu siapa? Ibu Linda sama ibu Yulfa. Kalau kelas 5 tadi tentang apa? Yang diajarkan oleh ibu Yulfa? 4T. Kalau kelas 4 apa tadi yang diajar sama ibu Linda? Sila. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah mau berakhir, ibu mau bertanya dulu untuk kelas 4. Siapa bisa menyimpulkan materi yang tadi dibawakan oleh Ibu Winda tentang apa tadi sila-sila? Siapa bisa belajar apa tadi? Ayo.
sila-sila. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Kelas 4. Tadi belajar tentang sila-sila. Ya, terus apa? Penerapannya kan? Ya, kalau kelas 5 siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran materi yang dikasih sama Ibu Yura? Oke. Ya, betul ya. Nah, ada yang lain lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo, yang bisa menyimpulkan tadi pembelajarannya. Oke. Kasih keras suaranya. Jadi dulu kasih keras suaranya tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Empat T. Apa tadi 4T? Ya. Kasih bacaan dan melayar tentang 4. Tepuk tangan dulu untuk semua. Tadi pembelajaran kita hari ini tentang Pancasila, yang dimana tadi sudah dijelaskan tentang penerapannya, bagaimana kita menerapkan sila-sila Pancasila itu sendiri. Terus kita juga tadi sudah belajar tentang bagaimana itu menyeberang jalan kan. Nah, jadi kedua hal itu saling berkaitan karena kita dalam menyeberang jalan juga di situ bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Nanti peraturan lalu lintas itu juga masuk dalam penerapan sila-sila Pancasila. Oke. Oke. Sebelum itu, sebelum kelas kita berakhir, kita mau ice breaking dulu ya. Oke, semua berdiri. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu lihat sudah ada yang loyo-loyo, sudah ada yang matanya mengantuk. Masih semangat? Kita mengakhiri, kita ice breaking dulu sekali lagi. Nah, judul lagunya itu begini. Menara menari di atas Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, sudah mengerti rekannya? Marina menari di atas menara. Tapi Marina menari bagaimana? Menari di atas menara. Oke, sudah mengerti rekannya? Nanti ibu akan tukar-tukar. Misalnya menara Marina di atas menari menara. Oke, mengerti? Jadi tes konsentrasinya ya. Oke, kita tes dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara menari Marina di atas Marina. Oke, jadi ada yang salah? Nah, oke. Kita ulang lagi. Tapi cepat-cepatnya. 1, 2, 3. Menara Marina di atas menari Marina. Oke, ibu tidak membantu ya. Kalian saya yang gerakkan. 1, 2, 3.
Untuk